Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini kami akan melangsungkan pelaksanaan pemenuhan tugas dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis terkait penyedia jasa pengangkutan barang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvareta Zara dengan NIM 420. Nama saya Vira Fajriana, NIM 414. Nama saya Nabila Nur Pratiwi dengan NIM 529. Saya Div Arif Rifandia Devangga dengan NIM 220. Saya Kemas Iman Yusahmi dengan NIM 118. Di sore hari yang cerah ini, kami mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk mewawancarai narasumber kami, yakni Bu Rahma, selaku pemilik dari penyedia jasa pengangkutan barang, yaitu PT Herona. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ibu namanya siapa, terus tugasnya di sini sama kewenangan Ibu terkait Herona Express. Saya atas nama Rahma, saya sebagai Kepala Perwakilan PT Herona Express Malang. Di sini tugasnya sebagai apa aja kalau boleh tahu Ibu? Tugasnya ya ini, ya ngatur anak-anak ini. Ini kalau saya sependek pengetahuan saya, kalau PT Herona Express ini kan dia pengiriman barang itu melalui jalur darat kereta api ya. Itu apakah hanya lewat kereta api aja atau mungkin adalah transportasi lainnya? Untuk ke luar kotanya pakai kereta api, untuk penyampaian ke alamat ke kota-kota ini pakai mobil box. Oh, oke, pakai mobil box. Mungkin kalau dari kereta api ini kan ada jadwal tertentunya ya, maksudnya jadwalnya ini kan udah pasti gitu keberangkatannya. Mungkin ada kendalanya nggak ya untuk pengiriman barang dari situ? Kendalanya ya kalau kereta terlambat saja, kadang sering juga terlambat. Oh, oke. Untuk ini, mungkin kelebihannya, mungkin apa yang dipilih dari kereta ini sampai... Kalau kelebihannya pasti apa aja gitu? Pasti berangkat dan 1 hari. Oh, 1 hari. Ya, mungkin bisa dilanjut, Mbaknya. Lalu bagaimana strategi Ibu untuk menangani barang yang tertunda pengirimannya? Tertunda itu bukan terus maksudnya nggak berangkat, bukan ya. Paling cuma terlambat berapa jam gitu aja. Misalkan datang harusnya jam 12, tapi jam 1 baru. Sampai jam 2 baru masuk keretanya. Tapi ya tetap langsung kita antar hari itu juga. Terus kalau misalkan terjadi kecelakaan, misalnya kayak kebakaran gerbong misalkan, terus menyebabkan barang-barang yang dikirimkan itu ikut terbakar, itu tindakan dari Ibu sendiri bagaimana? Selama ini belum pernah. Kalau Herona belum pernah. Baik, mungkin seandainya jika dalam pengiriman barang tersebut mengalami ada masa tertunda, apakah di ekspedisi Ibu ada seperti kompensasi atau remedial untuk pelanggan yang tersebut? Kalau terlambat atau nggak keburu muat gitu, kita bisa menghubungi pengirim. Jadi langsung kita hubungi pengirimnya bahwa barang tersebut nggak kemuat karena sudah nggak keburu, atau dia ngirimnya kan mepet waktunya, itu langsung kita hubungi. Jadi nggak sampai resiko terlambat atau apa, itu nggak pernah. Nggak sampai yang berlebih hari gitu ya? Oh iya. Lalu bagaimana jika ada banyak pengiriman secara bersamaan, itu dari Ibu cara mengaturnya itu seperti apa? Kalau bersamaan itu kan nanti kita setiap satu resi itu kan ada tujuannya masing-masing, ada resinya masing-masing, ada labelnya masing-masing. Jadi itu yang memisahkan nanti. Apakah ada pencegahan untuk mengantisipasi kehilangan barang? Kalau untuk kehilangan misalkan jumlahnya ya, misalkan kirim ada 3 dus gitu ya. Kalau hilang satu dus itu mungkin ya untuk beberapa waktu gitu kita cari dulu. Kita kan ada kode-kodenya, mungkin keselip atau turun di mana, di lintasan mana, kayak gitu kan. Tapi kalau memang dinyatakan hilang ya kita ganti sepenuhnya. Kalau hilang isinya kan kita kirim nggak pernah kita periksa kan, isi tidak diperiksa, itu sudah ada keterangan di situ. Tapi kalau sampai hilang isinya bukan tanggung jawab kita, karena kita nggak ngecek. Tapi selama kita ngecek kita ganti. Oh, berarti yang dimaksud penggantian ini kalau misalkan hilang full gitu ya, Bu? Hilang full, misalkan kirimnya 3 dus cuma sampai 2 dus. Nah, setelah kita cari-cari ternyata dinyatakan hilang, ya baru kita ganti. Cuma selama ini ya ketemu terus, mungkin
Karena di lintasan itu kan waktunya sangat singkat ya, cuma 5 menit ya. Misalkan dari Malang ini kan waktunya lama, dari jam 1 atau jam 2 sudah di Parkidul, sudah langsir sini kan. Tapi kalau lintasan kan berhentinya cuma 5 menit. 5 menit itu kan buat muat sama turun. Jadi kan barang kan kemungkinan ikut turun atau itu bisa juga seperti itu. Mungkin sekian aja pertanyaannya dari kami. Terima kasih banyak Ibu buat waktunya. Mohon maaf udah mengganggu waktunya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Arkati. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen saya, Pak Fajar Romdani, yaitu dikarenakan saya kemarin tidak mengikuti sesi wawancara secara bersama dengan kelompok saya, dikarenakan pada saat itu memang ada kejadian yang aksidental, yaitu ada urusan keluarga. Nah, maka dari itu sebelumnya saya juga sudah melakukan koordinasi dengan ketua kelompok saya mengenai dengan tugas ini, yaitu dia menyarankan saya untuk melakukan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Baik, untuk dengan melihat video tersebut saya bisa menyimpulkan bahwasanya zaman yang semakin maju, zaman yang semakin modern itu membutuhkan suatu kemudahan dalam melakukan antar barang atau pengiriman barang. Nah, ekspedisi. Nah, akan tetapi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan entah itu oleh manusia itu harus berlandasan kepada hukum. Nah, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat krusial, yaitu bagaimana dengan jika di suatu saat ekspedisi mengalami overload. Nah, saya rasa untuk hal tersebut itu sudah perusahaannya itu sudah memiliki strategi-strategi khusus untuk menangani kasus tersebut. Nah, kemudian ada juga pertanyaan yang mengatakan bagaimana jika konsumen daripada perusahaan tersebut itu barangnya mengalami keterlambatan gitu. Saya rasa juga untuk keterlambatan, saya rasa pihak ekspedisi itu juga memiliki tanggung jawab. Yang mana tanggung jawab ini sendiri itu sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999 pasal 4 poin ke-8, yaitu jika terjadi suatu suatu hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak perusahaan itu wajib melakukan kompensasi karena ini berurusan dengan hak konsumen tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.